Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kajian kita untuk pagi hari ini masih berlanjut dan kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Karmani rahimahullah Ta'ala. Pembahasan yang kita bahas di sini adalah halaman 86. Yang mana di sini dijelaskan wa ismul Arab fil asli kana isman liqaumin jama'u salasa awsafin. Penyebutan nama Arab menurut asal adalah nama yang diambil dari 3 macam. Al-Arab, kebalikan Arab adalah Al-Ajam, yaitu manusia asing. Arab yaitu umumnya dia bangsa Arab. Yang bahasa Arab paling bagus jika dia bertakwa. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Kemuliaan bukan dihubungkan dengan nasab, tetapi dihubungkan dengan keimanan, dengan amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah paling takwa. Dan ini menunjukkan adilnya Allah Ta'ala menghukumi manusia hambanya. Yang paling takwa itu paling mulia. Selanjutnya di sini wa qismul Arab, pembagian Arab ini fil asli menurut asalnya kana isman adalah nama liqaumin jama'u salasata awsafin, untuk kaum yang bergabung. Di situ ada 3 sifat. Ini asal usul dari bangsa Arab. Pertama, anna lisanahum kana lughatul arabiyyah. Kalau bicara bahasa Arab, makanya kita yaitu membiasakan mengabadikan bahasa Arab. Bahkan juga seorang yaitu sahabat Ibnu Umar bin Khattab menghukumi, melarangnya kita bicara selain bahasa Arab, kecuali kita kepada kaum yang tidak faham. Lalu pada kita membudayakan bahasa Arab supaya nanti kita bisa mudah untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan mudah yaitu mengartikan, yaitu hadis dan juga kitab-kitab para ulama sunnah umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Dan kita membaca bahasa Arab lebih mudah daripada membaca bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab ada pilihan dari Allah Ta'ala. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Maka Allah berfirman, aku turunkan Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang paling mudah. Yang nomor 2, annahum kanu min auladil Arab. Karena mereka ini adalah anak-anak dari keturunan orang Arab. Yang nomor 3, anna masakinahum kanat ardul Arabi. Tempat tinggal mereka mulanya adalah dari bumi Arab, mana Jaziratul Arab. Nah, ini ketika kita menjadi orang Muslim, upayakan kita sedikit banyak bisa memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa Al-Quran yang paling mudah. Dan termasuk juga bahasa yaitu internasional.
yang mengalahkan bahasa Inggris dan yang lainnya, karena ini bahasa Al-Quran. Kalau kita sering membaca dan faham, ini memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, memudahkan kita untuk berdakwah dengan Al-Quran. Baik, selanjutnya, wahiyya jaziratul Arab, yang dimasukkan Arab ini adalah jazirah, yakni jazirah makna pulau atau bagian daripada tanah. Allati hiya min bahril Qalzam, yang itu dari laut Qalzam ila bahril Basra, sampai ke laut Basra. Wa min aqsa, yaitu Hijril bil Yaman, dan juga dari puncaknya Hijr di Yaman ila awail Syam, sampai permulaan Syam, kota Syam. Naam, bihaitsu kanat tadkhul Yaman ila fitarihim, Yaman masuk di kampung mereka. Yaman bagian timur daripada Saudi. La tadkhulu fiha Syam, tapi tidak masuk negeri Syam. Wa ya hadzal ardh, fi hadzal ardi kanat al-arabu khinal mab'asi wa qablahu, ketika bangsa Arab ini mendapatkan yaitu utusan dari Allah Ta'ala dan sebelumnya, ya tempat tinggalnya, munculnya yaitu orang-orang yang baik, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'al Islam, maka tatkala datang Islam ini, futihatil amsar, dibuka negara ini. Sakanu sairul bilad, maka mereka berdiam di semua negeri. Karena itu di dunia ini tidak ada orang yang tidak tahu bahasa Arab. Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus kepadamu ya Nabi, melainkan supaya umat alam semesta ini mendapatkan yaitu nasihatmu, mendapatkan petunjuk dari beliau. Makanya tidak ada negeri di dunia ini yang tidak ada orang Islam. Semuanya ada orang Islam, sampai barat maupun timur. Dan ini bukti kebenaran firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, yaitu Allah mengutus kamu wahai Nabi, melainkan untuk rahmat alam semesta. Dan Islam ini masuk di seluruh dunia, apalagi zaman internet, zaman yang paling baiknya penyebaran din. Nah, as-salisu anna masakinahum kanat ardul Arab, karena tempat tinggal mereka di bumi Arab, ya, yang timur tengah termasuk adalah Arab. Wa qala fi minhajis sunnah, dan disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah, prinsip-prinsipnya orang ahli sunnah, wala raiba, tidak ada keraguan, anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqan alal ummah, bahwasanya keluarga Nabi Muhammad ini ada benar-benar yaitu umat yang paling baik. La yasraquhum fihi ghairuhum, tidak bercampur dengan yang lainnya. Maka dikatakan al-Arab, dan juga yang lawannya adalah al-Ajam. Kama anna Quraisyan yastakhiquna fil mahabbah, sebagaimana bangsa Quraisy berhak kita cintai, termasuk bangsa yang paling cerdak dan yang paling cerdik, dan juga yang paling yaitu berani. Wal muwalah, dan kita harus pula mencintai orang-orang yaitu orang-orang yang sifatnya Arab ketika mereka Muslim, karena kita tidak mencintainya kecuali orang Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Mala yastakhiqu ghairu Quraisyin minal qabail, yang mana tidak berhak untuk dicintai melainkan banyak suku Arab yang dia masuk Islam. Dan penyebaran Islam sampai di Indonesia ini karena saudagar Arab, pedagang-pedagang yang masuk sambil berdakwah, walaupun saat itu bercampur ada kekurangan ilmu, tapi masuk saudagar Arab ini di Indonesia paling lama 300 tahun yang lalu, dan menjadi sebab sebagian besar kita kaum muslimin masuk Islam, terutama di negeri Indonesia. Walaupun ada yang bid'ah, ada yang sunnah, tetapi mereka memahami Al-Quran ini. Ini merupakan rahmat Allah yang harus kita syukuri.
Tidak ada agama yang paling menyebar di dunia ini yang banyak mayoritasnya kecuali agama Islam. Karena Islam adalah al-istislam. Bahkan juga di negara Eropa yang lainnya banyak masuk Islam karena Islam adalah wahyu Allah. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, kama anna jinsal Arab, sebagaimana jenis bangsa Arab ini yastahiqu minal mahabbah, perlu kita cintai karena orangnya baik-baik walaupun ada yang tidak baik. Wal muwalat, dan juga selalu kasih sayang terhadap orang. Ma la yastahiqu sairu ajnasi bani Adam, yang tidak berhak untuk selain bangsa Arab ini dari semua bani Adam. Karena kita kenal sendiri loyalnya, kecintaannya, kedermawannya, dan juga banyak orang-orang bangun masjid pun dari kalangan bangsa Arab. Dan mereka bangun masjid satu orang, tetapi orang itu awam. Dan ini kebaikan dari orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan. Wa faddala Quraisyin ala sairil Arab, dan Allah memuliakan suku Quraisy dari semua bangsa Arab. Yang paling baik adalah suku Quraisy karena cerdas, kuat, dan berani untuk melawan musuh. Dan kemenangan juga pada waktu itu oleh yaitu suku Quraisy, bahkan juga beliau dari suku Quraisy. Wa fadzala Bani Hasyim, dan Allah memuliakan Bani Hasyim ala sairi Quraisyin, dari semuanya suku Quraisy. Pertama Bani Hasyim, kemudian sebelumnya tadi suku Quraisy. Yang nomor 2 adalah Bani Hasyim. Wa hadza huwal mansus, dan ini telah dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad, orang yang ahli hadis dan juga hafal hadis. Wan nususu dallat ala hadzal qaul, maka dalil-dalil menunjukkan atas benarnya ucapan ini. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, seperti sabdanya beliau dalam hadis yang sahih. Innallaha astafa Quraisyan min Kinanata, sesungguhnya Allah memilih suku Quraisy daripada Bani Kinanah. Bani Kinanah termasuk bangsa Arab tapi masih kalah dengan Quraisy. Wastafa Bani Hasyim min Quraisyin, dan Allah memilih Bani Hasyim ini dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah maknanya yakni orang Arab yang suku Quraisy karena kuat. Wastafani min Bani Hasyim, maka beliau mengatakan dan Allah memilih saya dari Bani Hasyim. Ini Bani-Bani mana keturunan. Bani Fulan, Bani Hasyim, Bani yang lainnya. Ka qaulihi fil hadis sahih, bagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. An-nasu ma'adinu, manusia itu bagikan tambang-tambang yang berupa mutiara dan emas yang lainnya. Kama adinidz dzahabi wal fiddah, seperti tambang-tambang emas dan perak. Ini barang sangat berharga karena sedikit kita jumpainya. Khiyaruhum fil jahiliyah, paling baiknya mereka itu maknanya orang umum. Fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam, paling baiknya mereka pada zaman jahiliyah adalah paling baiknya mereka ketika masuk Islam. Idza faqihu, kalau jika mereka faham. Maka Allah memilih orang-orang yang sifatnya paling bagus adalah khiyaruhum fil Islam, paling baiknya mereka memeluk Islam jika mereka itu faqihu, faham. Makanya kita kaum muslimin, Islam ini harus kita fahami dengan maknanya, supaya kita merasakan nikmatnya seperti kita sholat. Ketika memahami maknanya maka menjadi tomaknina kita. Dan mempelajari bahasa Arab itu lebih mudah daripada bahasa yang lainnya. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa termasuk bahasa internasional. Dan juga orang-orang Inggris pun kadang-kadang mempelajari bahasa ini. Bahasa internasional adalah bahasa Arab karena paling mudah dan pengungkapannya paling mudah. Selanjutnya,
Qala fi Majmu' Fatawa, dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juz 19 halaman 29, jumhurul ulama, para jumhur maknanya kesepakatan para ulama, ala anna jinsal Arab, bahwa jenis Arab itu khairun min ghairihim, paling baiknya dari jenis yang lain, dan juga dalam segi loyalnya, dan juga dari segi yaitu bangun masjid dari yang banyak dari orang Arab. Dan itu kita saksikan dulu ketika kita diamanat untuk bangun masjid yang banyak datang dari orang Arab, walaupun sebagian awam, walaupun sebagian isbal kakinya, tapi mereka senang ingin bangun masjid satu orang. Dan itu orang awam, bagaimana orang-orang punya ilmu, dan mereka bangun masjid, maka satu tahun mereka kunjungi masjid itu, ada orangnya apa tidak, dikunjungi, dan juga kalau ada kerusakan direhab oleh mereka. Itu kebaikan mereka. Kalau orang punya ilmu kemudian dia sukunya baik, ini paling dermawannya seorang. Nah, maka beliau mengatakan dari hadis yang sahih, an-nasu ma'adinu, manusia seperti tambang-tambang, penghasilnya banyak, keluar emasnya, keluar mutiaranya, kama atinidz dzahabi wal fiddah, sebagaimana yaitu tambang-tambang emas dan perak. Khiyaruhum, paling baiknya mereka fil jahiliyah, maknanya paling banyak suku Arab pada zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, kalau paling baiknya Islam, idza faqihu, apabila mereka faham. Karena bangsa Arab umumnya dia faham dengan bahasa Arab. Karena itu upayakan kita kaum muslimin 1, 2, 3 kalimat perlu kita membiasakan bicara dengan istri kita, bicara dengan keluarga kita, supaya bahasa Arab ini memasar dan mudah difahami oleh orang. Lakin tafdhil al-jumlati 'ala al-jumlah, akan tapi kemuliaan secara umum, la yalzamu ayyakuna kullu fardin afdhala min kulli fardin, tidak berarti bangsa Arab secara umum itu lebih baik daripada yang awam, daripada ajam, karena ajam juga punya ilmu. Oleh karena bagaimana kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita bersyukur dengan membiasakan bahasa ini kepada keluarga kita, dengan membiasakan pula kita bicara walaupun 1 kalimat 2 kalimat. Fa inna fi ghairil Arab, maka sungguh selain Arab ini khuluqan katsiran, punya akhlak yang banyak, tapi khairan min aksaril Arab, tapi paling banyak adalah suku Arab. Bangsa Arab ini yang paling banyak loyalitasnya, yang paling banyak senangnya terhadap seorang. Dan ini kemuliaan bangsa Arab yang Allah muliakannya jika mereka beramal soleh. Tetapi kalau tidak beramal soleh, maka lebih baik orang ajam. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Imam Hakim punya kitab Mustadrak min hadis Anas bin Malik. Wa qala hadza hadisun sahihul isnad, hadis ini memang benar sanadnya, walam yakhrujahu, tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak mengapa, karena Imam Bukhari itu memilih hadis yang langsung bertemu dengan orangnya. Kalau Imam Muslim mencukupkan mendengar dari orang. Hanya tingkatan paling baiknya kitab adalah Bukhari setelah Al-Quran. Karena beliau memiliki ribuan hadis, tapi yang dia ada di kitab Bukhari disebut 7.000. Berulang, yang tidak berulang 4.000. Mengapa diulang-ulang? Supaya karena redaksinya beda, supaya orang bisa mengambil yang satu, supaya mengambil yang lainnya. Itu keutamaan ahli hadis. Ketika menulis hadis, maka manfaatnya untuk orang awam. Nah, kita lanjutkan, wa qad warada mislu hadzal hadis fil ansar, bahkan juga datang hadis ini seperti sahabat Ansar. Sahabat Ansar adalah sahabat yang tinggal di kota Madinah, yang masuk Islam terlebih dahulu. Sedangkan sahabat Muhajirin adalah tinggal di kota Mekah, kemudian hijrah di kota Madinah karena ada permusuhan dari bangsa Arab sebelumnya. Nah, kemudian dijelaskan pula di sini, jadi hubbul Arab imanun, di bagian atas itu.
Mencintai orang Arab adalah iman. Wa bughdhuhum nifaqun, membenci bangsa Arab munafik. Ini hadis ini dhaif, lemah. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah yang paling takwa. Sedangkan ketakwaan bisa pula diperoleh oleh semua manusia. Tetapi hubbul Arab imanun, maka ini hadis lemah. Karena tidak semuanya orang Arab dia menjadi muslim. Tetapi mu'dhamuhum, paling banyaknya. Tetapi kadang pula terpengaruh dengan lingkungan, mengamalkan kebid'ahan. Dan juga memusuhi orang Arab adalah nifak. Ini hadis ini dilemahkan karena ada seorang yaitu Al-Kharamah, yaitu termasuk orang yang lemah. Ini orang ahli hadis ketika memahami perkataan beliau. Wala naqulu fi qauli su'ubiyah, dan kita tidak perlu untuk fanatik kepada kelompok su'ubiyah. Su'ubiyah itu adalah orang-orang yang melihat bangsa Arab punya hak dan punya keutamaan, tetapi mereka tidak mencintai mereka. Faqad jahila wa akhta'a wa khalafa, dan mereka ini adalah orang-orang keliru. Alladzina la yuhibbuna al-arab, orang-orang yang tidak mencintai bangsa Arab, wa la yuqirruna lahum bifadlin, dan tidak mengakui bahwa bangsa Arab ini ada kelebihan. Fa inna qaulahum bid'atun wa khilafun, maka sungguhnya perkataannya adalah kebid'ahan dan menyelisih sunnah. Maka Allah memuliakan bangsa ini, manusia ini, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu ini adalah orang paling takwa. Karena ketakwaan itu bersumber dari amal. Ya, bersumber dari i'tiqad, keyakinan. Dan itu termasuk kecintaan Allah kepada hambanya. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulia kamu itu di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takwa. Allah Ta'ala tidak melihat, la yanzuru ila atsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan diri kita dan yaitu ganteng atau cantik, ya tidak. Tetapi Allah melihat amal kita. Inna akramakum, paling mulia kamu indallahi, di sisi Allah, atqakum, walaupun rupanya beda dengan yang lainnya. Walaupun dia seorang wanita, ketika paling takwa itu paling mulia. Karena ketakwaan ini diperoleh dengan mengamalkan din, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menjauhi perkara yang tidak ada gunanya. Itu paling banyak orang. Makanya kita perlu hal ini, perlu menjaga lisan-lisan kita. Oleh karena para sahabat banyak diamnya daripada bicara. Bicara kalau yakin itu kebenarannya manfaat untuk umat. Karena bicara ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu ucapan yang diucapkan oleh manusia itu maka ada malaikat raqib atid mencatatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ya ikhwan, yaitu ketika dia tidak bicara yang baik, diam. Ketika manfaat bicara itu untuk temannya atau untuk yang lain, maka dia bicara. Karena bicara ini selalu diawasi oleh Allah. Dan paling banyak gerakan kita itu lisan kita. Nah, lisan kadang-kala kita sedang tidur bicara, mata kita memejamkannya. Nah, perlunya menjaga ucapan, jangan sampai keluar termasuk perkara-perkara yang sifatnya mengganggu diri kita atau mengganggu orang. Karena bicara banyak orang bertengkar karena suara, karena bicara, karena keliru. Makanya kita sebelum berbicara maka perlu kita saring dulu. Bicara sana ada manfaatnya apa tidak? Kalau tidak ada manfaat kita diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Itu sabda beliau. Bicara yang baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. 6. Wala yukirruna lahum bifadlin, dan mereka tidak menetapkan mereka yang punya keutamaan. Wa inna qaulahum bid'atun wa khilafun, jika perkataan mereka mengandung bid'ah dan juga perselisihan. Khilaf itu maknanya yaitu tidak
berpegang kepada sunnah. Waman harramal makasibah wa min harramal makasibah, dan di antara siapa yang mengharamkan usaha, wat tijarati, dan mengharamkan perdagangan, wa talabal mali, dan mengharamkan mencari rezeki, min wujuhia, dari semua arahnya, faqad jahila, maka orang ini bodoh. Karena kita dilarang minta-minta. Ya, dilarang minta-minta, tetapi kita diupayakan suruh bekerja. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pedagang. Yang melakukan perdagangannya yaitu Khadijah, sampai yaitu beliau menikahinya Khadijah radhiyallahu anha. Faqad jahila, maka dia bodoh. Wa akhta'a, dan salah, wa khalafa, dan juga menyimpang. Ini kalau kita seorang yang masih kuat bekerja, upayakan kita bekerja. Kalau kita sakit, ada tetangga keluarga kita yang menanggung, alhamdulillah. Karena orang apabila sudah lanjut usia, kurang kekuatannya, bahkan juga kurang ingatannya pula. Balil makasib, tetapi hendaknya bekerja min wujuhiha, halalun, dari sisi-sisi yang halal. Ini perlunya kita mengetahui halal dan haram, terutama bagi pedagang, karena banyak pedagang ini yang campur aduk, yang penting laris, yang penting laku. Padahal makasib ini selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Jika halal, maka mereka mendapatkan kenikmatan. Jika haram, mereka merasa rugi. Qad akhalallahu, maka Allah menghalalkan jual beli. Wa akhalallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu dalilnya. Allah menghalalkan kita jual beli, tetapi mengharamkan riba, karena riba itu memadaratkan manusia. Wa rasuluhu, demikian juga utusan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, karena ini kebutuhan pokok. Tidak semuanya orang memiliki sesuatu yang ia senangi. Perlunya ada orang jual sayur, jual nasi, jual beras, jual yaitu alat-alat perdagangan, alat-alat bangunan. Karena tidak semuanya orang memiliki kesempurnaan sesuatu yang mereka miliki. Manusia itu ada kurangnya. Farrajulu, maka orang laki-laki ini tanggung jawab orang laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena orang laki-laki ini yang harus menanggung rezekinya wanita. Karena orang laki-laki punya mental yang kuat, punya pendirian yang kuat, dan juga punya kekuatan yang melebihi kekuatan wanita. Farrajulu, maka orang laki-laki yang baik seharusnya lahu, bagi dia, ayyas'a, untuk berusaha mencari rezeki, ala nafsihi, kebutuhan dirinya, wa iyali, dan kebutuhan keluarganya. Ya, dan ini kenikmatan bagi wanita, karena wanita juga keluar fitnah. Idza kharajatil mar'atu, apabila keluar wanita, takunu fitnatan, menjadi fitnah. Dan ini kebutuhan bagi kita. Kecuali ada wanita itu janda, tidak bisa mencari rezeki, maka perlu pula yaitu mengambil norma-norma Islam, walaupun yaitu tidak harus semuanya, tapi karena perlu wanitanya ada yang yaitu menafkahi. Karena wanita nafkahnya bagi orang laki-laki. Ketika tidak dinafkahi, yang berdosa adalah laki-laki, karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menanggung urusan rezekinya wanita. Dan ini kenikmatan bagi manusia orang muslim. Jika wanita ini banyak di rumah, maka tidak akan banyak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak akan terjadi banyak yaitu perzinaan, perselingkuhan. Karena wanita dia apabila dia keluar, maka umumnya menampakkan dirinya, berhias dan juga yang lainnya. Wa yanbahi min fadli rabbih, wa yabtahi, dan harus mencari fadilah. Fadil itu maknanya rezeki dari Allah. Fa in taraka dzalika, jika dia meninggalkan mencari rezeki, ala annahu la yaral kasba, dia menganggap laki-laki ini tidak perlu kerja, menggantungkan wanitanya, fa huwa mukhalifun, ini berselisih. Karena wanita Allah Ta'ala mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah. Kenapa wanita disuruh tinggal di rumah? Karena dia punya anak.
tidak ada manusia yang paling sayang terhadap anaknya kecuali wanita. Oleh karena Allah mendudukkan yaitu an-nisa di rumah. Wa qarna, tinggallah kamu fi buyutikunna. Dan kalau keluar wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau keluar kita wanita tidak boleh bersolek. Yang bagus itu menutup hijab semuanya. Nah, selanjutnya nomor 73. Wa kullu akhadin akhaqqu bimalihi. Masing-masing manusia punya hak dengan uangnya. Apabila uang itu dari penghasilan dirinya. Alladzi warisahu au istafadahu. Yang ia warisi dari keluarganya meninggal dunia. Atau dia mengambil yaitu bekerja di rumah yang hasil dimiliki sendiri. Au asabahu atau au asabahu awik tasabahu atau yang ia peroleh dengan berdagang. Yang ia peroleh dengan dari keluarganya hadiah atau yang lainnya. Maka inilah Allah Ta'ala menjaga kehormatan hamba wanita ini supaya tidak terjadi fitnah. La kama yaqulul mutakallimun al-mukhalifuna, tidak sama dengan pendapatnya orang ahli kalam. Ahli kalam itu semuanya orang boleh keluar. Bahkan wanita suruh cari kerja, laki-lakinya suruh tinggal di rumah. Salah. Justru bagaimana seorang suami dia mencari nafkah untuk istrinya, istri yang ngomong anaknya. Karena istrinya adalah wanita yang lembut kasih sayang, yang banyak menggendong anaknya, yang banyak bangun malam ketika anaknya menangis, yang banyak belas sayang terhadap anaknya ketika anaknya sakit. Makanya walaisa dzakaru kal unsa. Allah menjelaskan tidak sama laki-laki dengan wanita. Karena Allah Ta'ala memberi kelembutan wanita itu. Suaranya juga beda, tindak tanduknya juga beda. Ini perlunya kita memiliki istri yang kita didik dan kita berlaku lembut kepada mereka. Karena wanita itu dijadikan Allah Ta'ala dari tulang yang bengkok. In aqam tahu kasar tahu. Kalau kamu berbuat keras, maka akan memecah tulang mereka atau mereka minta cerai. Ini adalah kurang akalnya. Bagaimana seorang laki-laki yang Allah muliakan akalnya bisa menjadi sebab tenangnya wanita. Selanjutnya watin. Apa agama ini? Karena agama itu banyak. Agama Nasrani, agama Yahudi, dan juga yang lainnya. Ad-dinu, yang dikatakan agama Islam ini innama huwa kitabullah. Kalau sumber dalilnya itu kitab Allah, itu agama Islam. Maka dinamakan Islam al-istislam, berserah diri pada Allah. Wa asarun, dan hadis-hadis. Wa sunanun, dan juga jejak-jejak amal beliau. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Yang akhir wa ulil amri minkum. Minkum maknanya para pemimpin yang dari kelompok kita kaum muslimin. Wa asarun, dan tapak tilas, jejak-jejak yang disampaikan oleh beliau. Wa sunanun, dan juga sunnah-sunnah. Maknanya sunnah itu ada dua. Ada sunnah perilaku beliau, sunnah Rasul. Ini adalah perilaku beliau. Atau dimasukkan pula salat sunnah. Wa riwayatun sahihahun, dan riwayat yang sahih harus kita jadikan pegangan. Karena hadis banyak palsu-palsu berbeda Al-Quran. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Makanya tidak ada Al-Quran yang berubah. Karena itu jaminan Allah Ta'ala. Tetapi hadis banyak yang palsu. Wa riwayatun sikhahun anis sikko, dan kita harus mengambil riwayat-riwayat yang sahih yang betul-betul kita dengar dari orang-orang yang sikko, orang yang hafal. Orang-orang yang bisa dipercaya. Dan tidak ada orang yang bisa dipercaya kecuali orang muslim. Bil akhbari sahihati, dengan berita-berita yang sahih. Dan inilah jasanya orang ahli hadis kaum muslimin. Ketika Imam Bukhari menceritakan yaitu hadis, maka didatangi yang mendengarkan hadis yang didengarkan oleh beliau. 1 tahun didatangi, ternyata hafal. Maka dikatakan ini orang yang sikah, bisa dipercaya. Nah,
Al-qawiyatu yang kuat, al-ma'rufatu yang dikenal, al-masyhuratu yang masyhur. Jadi para perawi hadis ini dari orang yang bisa mengetahui biografinya. Dari mana dia, mengambil ilmu dari mana. Yarwiha siqatu, maka diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah. Maka orang awam tidak boleh mendengarkan, yaitu meriwayatkan hadis, kecuali hadis itu dinukil dari Imam Bukhari karena kesepakatan para ulama. Al-awwalu al-ma'rufu, yang pertama yang dikenal dia orangnya. Anisan yang nomor 2 as-siqatil ma'rufati, yang dipercaya dan dikenal pula. Ini pejuang-pejuang ahli hadis kaum muslimin. Kita ini umat yang ibaratkan makan tidak perlu masak, sudah siap saji dimakan. Para ulama dulu mengumpulkan hadis kadang-kala 1 tahun mendapatkan beberapa hadis saja dikumpulkannya, dan itu dicek oleh orang ahli hadis. Kamu dari mana? Suyuhmu dari mana? Kemudian orang yang kamu ambil ini dia bapaknya siapa, namanya. Begitu orang-orang dulu menukil hadis, berbeda dengan zaman sekarang. Menggampangkan diri tidak boleh. Hanya kalau kita berkhutbah yang menasihati wajib, fa inna khairal hadis kitabullah. Paling banyak bicara dari kitab Allah. Wa khairul huda, paling banyak petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sering khutbah menyampaikan sebagai wasiat untuk dirinya dan juga memberi nasihat kepada umat. Au tabi'in, atau mengambil dari sahabat beliau atau dari para tabi'in itu banyak pengikut sahabat. Au tabi'ina, atau tabi'in ini mengambil yaitu pengikut yang pertama. Jadi ada beliau, kemudian juga sahabat, kemudian pengikut para sahabat, kemudian juga berikutnya pengikut sahabat-sahabat. Aw man ba'dahum, atau dari orang-orang sudah mereka, minal a'immatil ma'rufin, dari kalangan imam-imam yang dikenal, al-muqtada bihim, yang dipanuti oleh mereka, seperti hadis Muslim, hadis Bukhari, Sahih Ibnu Zaimah, Sahih Abu Dawud. Karena mereka ini orang yang berkelimpangan mengumpulkan hadis. Dan mereka ini bukan hanya mengumpulkan, tetapi memilih hadis-hadis yang kuat, yang bisa jadi sandaran untuk orang umum. Oleh karena kita kaum muslimin kalau menulis atau yang lain perlu mencari rujukan. Ini ayat, ini hadis, dan ini yang kuat, ini yang dhaif. Kalau ayat tidak ada yang dhaif, semuanya adalah benar. Al-mutamassikina bis sunnah, yang berpegang teguh kepada sunnah. Makanya ahli hadis ini harus orang pintar bahasa Arab, karena dia akan memaknai, dan karena bahasa Arab ini hadis ini perlu ditafsirkan. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah mempunyai kitab, dimana juga yang lain mempunyai kitab untuk menjelaskan makna-makna yang tidak faham orang secara umum, maka ditaklik, diberi penjelasan. Seperti kitab yaitu Ibnu Hajar menjelaskan tentang Fathul Bari. Tentang yang lainnya ini perlunya kita yaitu mencari ilmu pada orang punya ilmu. Wal muta'alliqina bil asar, dan mereka itu mengambil asar mana dari sebelum sahabat. Ya, seperti Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Maka boleh diambil ilmunya karena dia termasuk orang dikenal oleh para ulama sunnah. Alladzina la yu'rafuna bi bid'atin, yang mana orang itu tidak dikenal ahli bid'ah, tapi kalau ahli bid'ah kita tolak. Nah, karena ahli bid'ah itu dia man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami, maka ditolak. Inilah yaitu baiknya Islam, maka Islam dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menjaga Quran ini dan hadis ini, wa inna lahu lahafidun, dan Allah lah yang menjaga hadis dan Quran ini. Hanya hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi kalau Quran semuanya benar dari Allah, karena itu kalam Allah. Wala yud'anu alaihim bikadzbin,
dan tidak boleh dicela kalau mereka itu ada kesalahan yang tidak sengaja seperti bukan bohong. Karena kalau ada orang yang sudah tahu bohong, kurang hafalannya, tidak diterima hadisnya. Ini orang-orang dahulu untuk menjaga kemurnian Islam. Wala yurmauna bi khilafin, dan juga tidak dituduh mereka itu menyimpang. Karena ahli hadis kalau dia istiqamah, satu sama lain bertemu. Walaisu ashaba qiyas, dan tidak boleh orang ahli hadis itu mengambil dari qiyas. Karena qiyas itu dengan pendapat, ya. Maka para ulama mengharamkan sebagian qiyas, kecuali qiyas sawi yang ada sama. Ini masalah urusan dunia yang ada hubungannya dengan din. Ya, jadi qiyas dalam agama Islam tidak ada qiyas. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Berarti telah sempurna. Tetapi qiyas ini adalah analogi. Pikiran orang mengeluarkan pendapat dari ayat ini, mungkin ayat ini maknanya demikian. Kalau itu dari orang-orang yang hufaz Quran, dari orang-orang yang ahli hadis, maka boleh. Karena hadis man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Siapa yang beristihad dia keliru maka dapat satu pahala. Tetapi orang istiadatnya orang-orang yang hafal Quran, yang tahu hukum-hukum di dalam Islam. Dan orang istiadatnya ketika keliru maka mereka merujuk, maka mereka mengulasi. Sebagaimana para ulama ketika ada hadis yang dikatakan dia sahih ternyata dhaif, maka diralat. Dan para ulama tidak merasa malu apabila dia salah kemudian membenarkan dirinya, meluruskan dirinya. Wala ra'yin, dan juga tidak boleh dari agama ini diambil dari pendapat. Karena pendapat itu hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini menyuruh manusia kepada kejelekan. Jadi kita dalam hukum tidak boleh mengambil qiyas. Li'annal qiyas fitin batilun. Nah, karena kita menyamakan agama ini dengan pendapat kita batil. Bagaimana agama disamakan dengan otak kita, dengan pemikiran kita? Warra'ya kadzalika, dan tidak boleh mengambil agama dengan pendapat ini. Pendapat saya tidak bisa. Ini pendapat saya, karena orang itu bukan ahlinya. Wa abtalu minhu, dan paling batalnya apabila orang berpendapat pendapat saya ini tidak bisa. Karena din itu bukan pendapat tapi wahyu. Ya, yang kita kaum muslim yang harus kita fahami. Perlunya kita mengembalikan yang hak. Kalau kita kembali yang hak, tidak ada perselisihan. Baik. Fi sahihain disebutkan di dalam Sahih Muslim, Bukhari Muslim, an Sahl bin Hunayf, dari Sahl bin Hunayf. Hunayf itu adalah isim tasghir. Asalnya Hanif dibaca Hunayf. Annahu qala yauma Siffina, beliau itu berkata pada waktu perang Siffin. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittahimu ra'yakum, curigailah pendapatmu itu ala dinikum. Maknanya kita tidak boleh mempercayai pendapat kita. Kalau kita tanya jangan pendapat saya tidak tahu, lebih bagus. La a'lam, itu lebih bagus daripada kita berpendapat yang salah. Karena orang punya ilmu, orang awam yakin bahwa orang punya ilmu itu banyak ilmu yang mesti benar. Ini panutan orang awam. Tapi kalau orang punya ilmu, dia bertanding ilmu yang ia peroleh dengan ilmu yang disampaikan oleh orang berpendapat itu. Ittahimu ra'yakum ala dinikum, curigailah pendapatmu itu kepada agamamu. Artinya kalau agama ini sudah yakin kita ketahui dengan benar, maka semua pendapat yang salah harus kita lemparkan. Dan harus merujuk. Para ulama tidak segan kalau merujuknya. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga seterusnya. Ini ulama-ulama yang dipercaya. Tidak gengsi ya kalau salah, tapi merasa senang apabila dia keliru kemudian dibetulkan oleh orang punya ilmu. Laqad ra'aituni, ya. Katanya Sahl bin Hunayf, sungguh saya telah melihat saya sendiri yauma Abi Jandal, ketika pada waktu pertempuran Abi Jandal.
Walau astati'u, seandainya saya mampu an arudda amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya mampu untuk menolak perintah beliau, sungguh aku akan menolaknya. Tapi karena beliau sudah masuk Islam, kembali kepada utusan Allah Ta'ala, ini segala sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu berselisih dalam masalah urusan apapun, karena Islam itu sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hari Arafah, Allah Ta'ala menyempurnakan agama kita. Maka apapun pendapat yang berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah harus kita tolak. Wa ma wadha'na suyufana ala atikina, tidaklah kami meletakkan pedang kami di pundak kami, ila amri yufdhi'una, terhadap perkara yang menjadi jijik kita, illa ashalna bina ila amrin na'rifuhu, melainkan kita kembali kepada perkara yang sudah jelas. Begitu kaum muslimin, prinsip-prinsip para ulama sunnah, tidak segan-segan yaitu meralat kesalahan mereka. Naam, ghairu hadzal amri, selain perkara ini, wa qad bawwabal Bukhari ala hadza, maka Imam Bukhari membuat babu ma yadhkuru min dhammir ra'yi, bab apa disebut cacian atau tercela pendapat. Karena Islam bukan pendapat, Islam adalah wahyu Allah. Pendapat mana pikiran kita. Wa takallafal qiyas, dan mereka bergantung kepada qiyas. Jadi agama ini bukan pendapat seorang dan bukan qiyas. Kalau dunia dikiaskan dunia boleh, agama tidak ada qiyas. Salat maghrib dengan salat isya 4, maghrib 3. Dan ini kita harus sami'na wa ata'na. Kita wajib mendengarkan dan mentaati, karena kita wajib mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa qala al-Barbahari, berkata al-Barbahari, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Ini Imam Barbahari, ini Imam ahli sunnah. Anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi, barang siapa yang berkata agama Allah dengan pendapatnya, dengan rasulnya, dengan akalnya, wa qiyasihi, dan dengan qiyasnya, wa ta'wili, dan dengan pendapat dia, min ghairi hujjatin minas sunnati wal jamaah, bukan beralasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, faqad qala 'ala Allah ma la ya'lamu, berarti dia bicara kepada Allah yang dia bodoh, yang dia tidak tahu. Ini perlunya kita para khatib atau para dai bermurojaah kembali kepada yang hak, karena Al-Quran tidak berselisih. Cuma manusia berselisih karena memahaminya beda mereka. Perlunya kita merujuk kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, dan juga tafsir Durrul Mansur, dan juga yang lainnya, agar kita tahu. Karena para orang punya ilmu menulis ini berarti dia minimalnya menghafalkan ayat itu, minimalnya tahu apa yang dimasukkan dalam ayat tersebut. Nah, selanjutnya, wal haq ma jaa min indillah, yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau kita tidak tahu maknanya tapi faham bahwasanya berbuat mencuri hukum yang haram itu lebih bagus daripada mereka beristihad. Karena Al-Qur'annya ada yang mutasyabihat, ada yang tidak mutasyabihat. Yang serupa-serupa kita tanya pada orang punya ilmu. Yang sudah tahu kita amalkan, seperti sholat, seperti zakat, seperti birrul walidain, itu adalah yaitu perkara-perkara yang sudah jelas, orang awam pun mengerti. Tapi bagian ayat mutasyabihat kita harus bertanya pada orang punya ilmu. Karena ayat mutasyabihat jumlahnya sedikit, ayat yang hak itu jumlahnya banyak. Nah, wa qala as-Sahrastani, ulama sunnah ini, awwalu syubhatin waqa'at fil khaliqah. Pertama-tama syubhat yang jatuh kepada manusia ini, syubhatu iblis, syubhanya iblis, karena iblis itu selalu menggoda manusia. La'anahullah, perlu kita melaknatnya, semoga Allah melaknatnya. Wa masdaruha istibdatuhu birra'i, karena iblis ini sumber yaitu pembahasan dari pendapat dia, dari pendapat bukan dari din. Fi muqabalatin nas, untuk menolak
ayat. Itu pekerjaan iblis. Makanya kita ini kaum muslimin, di tubuh kita itu ada waswas. Min syarri hasidin idza hasad. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada waswas. Ketika ada waswas, kita mengembalikan atau bertanya pada orang punya ilmu. Itu keselamatan kita. Nah, wa ikhtiyarahu al-hawa fi mu'aradatil amr, dan manusia itu pada umumnya cenderung kepada hawa nafsunya daripada yaitu Al-Quran. Ini penyakitnya manusia. Makanya Allah mengatakan wala tattabil hawa, kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Wastikbarahu bil mawati allati khuliqa minha, dan sombong iblis ini karena iblis merasa dia diciptakan dari bara api. Sedangkan anak Adam diciptakan dari sari tanah. Wahyatin. Nah, kemudian yang terakhir walidzalika qala ba'du ahli ilmi. Oleh karena itu sebagian orang punya ilmu, inna awwala man istakmal al-qiyas. Sesungguhnya pertama kali yang memakai, yang berpegang pada qiyas al-fasita, yang rusak, iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, ya Allah, bagaimana Allah menciptakan kita dari api sedangkan Adam dijadikan dari tanah? Bayangkan, api itu lebih membahayakan daripada tanah. Kita menginjak tanah hidup, menginjak api mati kita. Dan ini adalah yaitu kias yang keliru, kiasul fasid. Dan inilah kesombongan iblis yang selalu masuk pada tubuh manusia. Qala Ibnu Abdul Izzi, berkata Ibnu Abdul Izzi, yaitu syarah dari kitab Tauhid atau Hawi, kullu man qala bi ra'yihi, siapa yang berkata dengan pendapatnya urusan din, au dzauqihi, atau perasaannya, au siyasati ma'wujudin nas, atau dia berpolitik, bersiasat padahal Al-Qur'an sudah ada, padahal hadis sudah ada, au aradun nas bil ma'quli, atau menolak dalil ini dengan akal mereka. Bagaimana dalil itu dari Allah, akal itu adalah makhluk, lalu akal menolak nas? Ini orang-orang yang tidak lurus. Maka kita wajib, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Bukan atiu al-akrah, tidak, tapi atiiullah wa atiiur rasul. Faqadzaha iblis, berarti dia sama prinsipnya dengan iblis. Ini apa yang kita kaum muslimin belajar. Karena besok kita akan ditanya. Dan Allah sudah mempersiapkan Nabi untuk mengenasihati kita, menyediakan Al-Quran untuk kita baca, menyediakan hadis untuk kita fahami. Dan inilah kemuliaan orang-orang menuntut ilmu. Al-ilmu bit-ta'allum, karena ilmu itu harus kita pelajari. Bukan saja kita, tetapi beliau juga diperintah Allah Ta'ala untuk belajar. Pertama kepada malaikat Jibril. Nah, khaisu lam yuslam li amri rabbih, karena iblis ini tidak menerima perintah Allah. Bal qala ana khairum minhu. Ini kesombongan iblis. Dari surat Al-A'raf ayat nomor 12. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kenapa ya Allah? Khalaqtani min nurin, min narin. Karena engkau ya Allah menjadikan saya ini dari api neraka. Fa wa khalaqtahu min tin, sedangkan yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Padahal bahayanya api itu lebih bahaya daripada tanah. Kita bisa membuat rumah yang di atas tanah dan tidak bergerak, tapi api ini membakar. Satu jempol ini aja bisa membakar semua tempat. Barangkan kalau kita lihat sedang panas 4 bulan ini, kita pergi di mana tempat kering semuanya. Kalau ada api sedikit akan semuanya menyebar. Bahkan juga pada kita ke Kalimantan, kanan kiri karena banyak yaitu pohon-pohon yang kering, terbakar semuanya. Dan juga merantak sampai helikopter itu di atas menyiramnya. Nah, ini bahayanya api. Karena itu kaum muslimin, kalau kita tidur lebih baik api itu kita matikan. Atau ada api yang kecil yang sifatnya untuk kita melihat. Supaya kalau ada apa-apa kita harus tidak
kita tidak membayangkan karena api cepat sekali berkembangnya. Cepat sekali apalagi hubungannya dengan manusia. Karena manusia itu ada materi dari api. Nah, kadang-kala dia marah, iyyakumul ghadab. Jauhkan dirimu dari kemarahan. Nah, faqala ana khairum minhu, ini katanya iblis, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Karena apa? Khalaqtani min narin. Allah menjadikan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ya Allah menjadikan apa itu Nabi Adam dari tanah. Dan ini adalah kesombongan, dan ini adalah pemberitahuan Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba, hendaknya tidak mengikuti iblis, tidak mengikuti syaitan. Baik, itulah kaum muslimin yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan khutbah dengan singkat tentang prinsip-prinsip yang harus kita fahami supaya kita bisa bertambah ilmu kita. Ya, karena Allah Ta'ala muliakan manusia dengan ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, yang laki-laki yang perempuan atau yang sudah lanjut usia atau yang masih muda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.